Halo sob, selamat datang di Zawis, dan di sini kita kedatangan satu produk dari VUTech. Ini adalah sebuah stabilizer atau sebuah gimbal yang dimana ini diperuntukkan untuk kamera mirrorless, kamera action cam, dan smartphone. Seperti apakah pembahasannya? Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, dan di sini kita sudah ada satu produk dari VUTech. Ini adalah sebuah stabilizer dengan tipe G6 Max. Ini stabilizernya diperuntukkan untuk kamera mirrorless, bisa kalian lihat sebelah sini. Untuk kamera mirrorless, untuk action cam, dan smartphone. Jadi buat kalian yang suka bikin film-film pendek ataupun bikin story di posting di Instagram ataupun di TikTok, maka unitnya satu ini perlu kalian pertimbangkan untuk kalian miliki. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja buka untuk unitnya ya. Dan seperti apakah kemasannya? Wow, agak susah ya. Dan di sini sudah kosong. Kita singkirkan dulu. Ya, oke. Dan ini dia. Kita mendapatkan sebuah amplop, sebuah kertas yang bertuliskan VUTech di sini, dan sepertinya ini adalah sebuah buku petunjuk ya. Ada tulisan hello di sini. Kita akan coba buka, dan ini adalah mungkin ini seperti kartu ucapan. Ini adalah buku petunjuk. Ini adalah ini adalah barcode kalau kita mau mendownload si aplikasi untuk VUTech ini, untuk stabilizer ini. Dan ini oke, itu saja. Kita masukkan lagi seperti ini dan kita singkirkan. Dan ini dia unitnya. Oh, terbalik ya. Sebentar, kita putar balik dulu. Dan ini dia unitnya. Jadi untuk packagingnya, setelah kita buka dari kardus tadi, dia di packaging menggunakan sebuah foam. Ini seperti gabus, cuman agak keras, tapi nggak keras banget. Dan pastinya ini sangat aman buat unitnya. Untuk bagian depannya seperti ini, bagian samping nggak ada, sebelah sini juga tidak ada, sebelah sini juga tidak ada, dan bagian bawah juga tidak ada. Oke, berarti ini adalah bagian depannya. Dan sekarang kita langsung saja buka. Apakah yang akan kita dapatkan di dalam kardus hitam ini? Kita akan buka. Ya, inilah dia yang akan kita dapatkan. Ini adalah mini tripod ya, dan di sini ini adalah holdernya, nanti akan dipasangkan di sini. Dan di sini ada sebuah kardus kecil yang harusnya isinya ini adalah kabel-kabel. Dan sebentar, harusnya di sini ada holder buat handphone, karena tadi di kardusnya itu diperuntukkan untuk handphone. Dan oke. Dan ini benar, ini adalah isinya kabel-kabel yang lumayan banyak. Oh, sepertinya untuk holder handphone ada di dalam situ ya, cuman ini agak susah untuk dikeluarkan. Nanti kita keluarkan, taruh di sini dulu. Dan ini dia unitnya, unit utamanya. Kita coba angkat. Ini mini tripodnya seperti ini, dan terasa sangat kokoh untuk mini tripodnya. Untuk build quality-nya dia terbuat dari semacam plastik, cuman agak kaku ya. Ini terasa sangat proper, sangat kokoh sekali ya. Oke. Berikutnya di sini ada holder. Ini holder buat kamera harusnya. Bukan buat kamera doang sih, tapi ini juga bisa diperuntukkan untuk holder smartphone nantinya. Dan di sini kita mendapatkan satu kabel yang harusnya ini kabelnya sudah Type C. Ya, benar. Untuk kabelnya dia sudah menggunakan tipe Type C. Dan ini adalah cukup bagus ya. Dan untuk ini adalah micro USB to Type C. Ini harusnya untuk mengecas si unitnya ini. Kita taruh di samping dulu, dan ini dia unitnya. Kita coba angkat. Agak berat sih memang, karena mungkin ini karena terbuat dari metal. Oh ya, ini karena kita tidak butuhkan. Kita masukkan lagi dia ke dalam sini ya. Nanti kita buka. Oke, dan ini dia unitnya. Kita akan bahas dari build quality-nya dulu ya.
Untuk bahannya dia terbuat dari metal, dari besi. Untuk aksen plastiknya sepertinya hampir tidak ada ya. Karena di sini saya pegang semua besi semua ya di sini. Ini metal. Ini juga metal dan di sini di bagian gripnya ini dia dilapisi dengan karet. Ini sangat enak sekali untuk pegangannya, sangat proper, terasa sangat enak. Apalagi kalau ditambah dengan mini tripod yang ini. Kita coba pasang di sini dulu. Untuk mini tripodnya seperti ini, dan ini merupakan pegangan yang sangat kokoh, sangat proper, sangat enak ya. Bisa dipegang seperti ini. Oke, kita akan bahas di bagian depan dulu. Sebentar, ini saya copot dulu ya. Kita akan bahas di bagian depan sini, karena di sini terdapat layar yang ukurannya itu 1,15 inch. Jadi ini adalah sebuah layar, harusnya ini layar layar monokrom ya. Di sini terdapat sebuah tombol joystick yang kalau kita dorong ke atas, tombol stabilizer ini dia akan tilt up atau muter ke arah atas, dan kalau kita dorong ke bawah dia akan tilt down atau muter ke bawah. Dan di sini kalau kita geser ke kanan dia akan pan right atau panning ke arah kanan atau berputar ke arah kanan. Dan kalau kita sebaliknya ke kiri maka dia akan fan lap atau muter ke arah kiri. Dan di sini terdapat satu tombol rekam. Ini bisa buat rekam dan bisa buat ngambil gambar harusnya ya. Ini harusnya ini buat rekam aja. Dan di sini terdapat tombol switch yang fungsinya belum tahu juga. Nanti kita akan coba. Dan di sebelah kanan di sini terdapat lubang tripod mount yang harusnya ini udah 3/4 ya kalau nggak salah. Ini adalah ukuran tripod mount yang standar. Dan di sini terdapat tombol power. Di sini terdapat tombol untuk mengambil video dan mengambil gambar. Dan di sini ada port USB-C harusnya ya, karena tadi untuk charger ini dia menggunakan Type C, dan di sini colokannya sudah micro USB Type C. Dan untuk sebelah kiri, di sebelah kiri sama terdapat satu terdapat satu mounting lubang tripod ya, dan satu seperti roda ya saya menyebutnya. Ini sebuah roda yang harusnya ini fungsi roda ini adalah bisa di custom. Kalau kita putar ke depan atau ke belakang ini bisa di custom, entah si tripodnya entah si stabilizernya ini bisa panning atau tilting, tergantung dari settingan yang akan kita terapkan nantinya. Dan di bagian ini bagian depan ya. Berarti tadi ini belakang, samping kanan, samping kiri, dan bagian depan. Di bagian depan terdapat satu tombol di sini kalau kalian lihat. Fungsi tombol ini adalah untuk mengembalikan si stabilizer ini ke posisi awal atau untuk memutar si stabilizer ini ke posisi yang belakang, ke arah berlawanan. Oke, sekarang kita akan coba untuk setup ya. Oke, ini udah nyala ya. Jadi kalau saya pegang seperti ini, dia udah nyala, udah aktif. Dan ini cukup stabil, cukup proper. Dan sekarang kita akan bahas mengenai tombol joysticknya. Jadi ini kalau saya dorong ke atas seperti ini, dia akan panning, dia akan tilting atau tilt up. Kalau saya dorong seperti ini, kameranya akan muter ke atas. Dan kalau saya tarik ke bawah, dia akan tilt down atau muter ke bawah seperti ini. Dan sebaliknya, kalau joystick ini kita geser ke kanan, maka ini akan pan right atau kameranya itu akan berputar ke arah sebelah kanan seperti ini. Perhatikan, ya, seperti ini ya. Ya seperti itu. Dan kalau saya kalau saya dorong ke arah sebelah kiri, maka dia akan pan left seperti ini. Bisa kalian perhatikan. Dan pergerakannya juga sangat halus, seperti itu. Oke, dan untuk tombol roda yang ada di sini, di sebelah kiri ini bisa kita custom dengan cara pencet tombol roda ini ke dalam. Ini bisa dipencet ke dalam ya. Pencet ke dalam, dia di situ ada opsi untuk pan control. Kalau kita pencet lagi, dia akan roll control. Kalau kita pencet lagi, dia akan tilt control. Jadi dia terdapat 3 opsi ya. Ada pan, ada roll, sama ada tilt atau panning, rolling, dan tilting.
Dan kalau kita posisikan di mode rolling, saat kita putar rodanya maka dia akan berputar. Dan kalau kita set di posisi tilting maka dia akan berputar ke bawah dan ke atas seperti ini. Dan kalau kita posisikan dia di mode panning maka dia akan berputar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oke? Dan fungsi tombol yang ada di depan ini fungsinya adalah untuk mengembalikan si gimbal ke posisi awalnya. Jadi saat kita setting gimbal posisinya berantakan seperti ini, katakanlah kameranya hadap depan terus kemana gitu kan. Kalau kita ingin mencari titik keseimbangan atau titik posisi awalnya, maka tinggal pencet tombol bagian depan ini 2 kali, maka dia akan kembali ke posisi awalnya seperti awal. Dan kalau kita pencet 3 kali seperti ini, dia akan berputar ke arah belakang. Jadi fungsi tombol ini cuma 2 ya. Jadi untuk mengembalikan ke posisi awal dan memutar gimbal ke arah belakang. Oke, seperti itu. Dan ini berarti saya matikan dulu ya. Dan matikannya adalah kita pencet ini tahan lama dan oke, sudah mati. Saya copot dulu ininya biar kita enak untuk previewnya. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang kesimpulan dan harga. Ini adalah bagian yang sangat inti dari pembahasan ini. Jadi buat kalian yang suka bikin film-film pendek atau bikin konten Instagram, konten TikTok, yang suka bikin konten sambil jalan atau ingin menghasilkan video yang stabil, maka G6 Max ini sangat cocok buat kalian pertimbangkan atau kalian miliki. Ya mungkin bagi sebagian orang inilah harganya tidak cukup murah ya, karena untuk G6 Max ini dibanderol dengan harga 3,3 juta aja gitu kan. Ya mungkin walaupun bagi sebagian orang ini adalah harga yang sangat murah, tapi bagi sebagian orang juga ini adalah harga yang sangat mahal. Tapi untuk fitur yang diberikan ini adalah sudah cukup sekali ya. Tapi jangan menggunakan stabilizer ini untuk kamera DSLR. Seperti DSLR Canon itu tidak bisa ya, itu sangat berat. Karena mungkin bebannya itu nggak nyampe 1 kilo kalau untuk stabilizer ini. Tapi kalau untuk kamera-kamera mirrorless seperti Sony atau Canon atau ya katakanlah Sony, Fujifilm dan sebagainya, ini sangat bisa diandalkan ya. Dan stabilizer ini juga memberikan fitur untuk merekam video di posisi vertikal dan horizontal. Itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi buat kalian yang suka bikin konten-konten TikTok dan konten-konten Instagram dalam bentuk vertikal dan horizontal ya. Oke, itu saja untuk kali ini. Jika ada kritik, saran, dan masukan atau request apa yang perlu kita bahas di video berikutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa follow Instagram kita, jangan lupa like video ini jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.